Halo Sobat Exploring Herbal, pada video kali ini kita akan membahas terkait terapi herbal pada obesitas. Mengapa ini penting? Karena obesitas itu sering menjadi penyebab dari banyak penyakit lainnya, khususnya penyakit metabolic syndrome. Pada video sebelumnya kita membahas terkait penyakit kardiovaskuler ya dan diet khususnya. Nah, penyakit kardiovaskuler itu juga merupakan penyakit yang bisa diakibatkan oleh obesitas. Dan masih banyak lagi ya penyakit lainnya yang diakibatkan oleh obesitas ini. Seperti misalkan stroke, aterosklerosis, serangan jantung, hingga gagal ginjal. Ya, juga bisa menyebabkan hipertensi dan juga diabetes. Jadi penting untuk kita kenal apa itu obesitas sedini mungkin dan mengenal kiranya apakah bisa diobati obesitas ini dengan terapi herbal. Yuk simak video kali ini. Jadi, obesitas didefinisikan sebagai kelebihan berat badan akibat penimbunan lemak tubuh yang berlebihan. Kali ini kita akan membahas juga terkait cara mengukur obesitas, mengenal penyebabnya, tahu bagaimana dampak dari obesitas, serta mengetahui berbagai strategi penanganan menggunakan herbal ya, terutama selain adanya modifikasi pola makan gaya hidup sehat. Pertama yaitu cara mengukur obesitas. Ada beberapa cara untuk mengukur obesitas. Namun, yang paling umum digunakan adalah pengukuran indeks massa tubuh atau IMT atau dalam bahasa Inggris Body Mass Index atau sering kita lihat BMI gitu ya. Jadi, indeks massa tubuh diukur dengan membagi berat badan dalam kilogram dengan tinggi badan dalam meter persegi gitu ya. Jadi tinggal tinggi badan dikali tinggi badan lagi atau dipersegikan gitu. Nah, dari indeks massa tubuh ini kita dapat mengelompokkan berat badan ke dalam beberapa status gizi. Nah, obesitas itu didefinisikan sebagai IMT di atas 27. Dikategorikan sebagai kelebihan berat badan tingkat berat. Nah, pada kasus ini, biasanya dokter sudah mempertimbangkan apakah pasien memerlukan obat kimia. Apa sih penyebab obesitas? Obesitas itu dapat disebabkan oleh genetik, jadi beberapa genetik atau ada faktor keturunan yang menyebabkan kita mudah mengalami obesitas dibanding orang-orang lain yang tidak ada faktor genetik walaupun dengan pola hidup yang sama. Kemudian faktor hidup, faktor lingkungan dan gaya hidup ya, termasuk pola makan mungkin yang paling sering diketahui, termasuk pula didukung oleh kurangnya aktivitas. Jadi sudah pola makannya berlebihan ya, lebih dari kalori yang dibutuhkan oleh tubuh, ditambah kurangnya aktivitas. Jadi apa yang diinput atau intake kalori melalui makanan itu tidak diimbangi dengan penggunaannya, sehingga kita mendapat kelebihan kalori yang nanti bisa tersimpan sebagai tumpukan lemak. Kemudian usia. Jadi beberapa faktor, jadi salah satu faktor dari penyebab obesitas yaitu usia. Semakin tingginya usia, maka umumnya terjadi penumpukan lemak ya, atau mudah mengalami penumpukan lemak. Kemudian konsumsi obat-obatan tertentu. Jadi ada obat-obatan tertentu yang dari mekanisme kerjanya dapat menyebabkan hal-hal yang memicu obesitas. Dan ada pula yang menyebabkan efek samping yang terkait dengan obesitas. Nah, apa sih dampak obesitas? Kenapa berbahaya? Nah, obesitas itu dapat menyebabkan hal negatif pada efek psikososial dan juga emosional dari penderita. Kemudian, obesitas juga merupakan faktor risiko dari diabetes mellitus tipe 2
hipertensi, abnormalitas profil lipid, penyakit jantung koroner, lalu hepatobiliar disorder atau kelainan hepatobiliar, kanker, dan gangguan reproduksi. Mungkin ini yang paling sering terjadi ya. Jadi banyak usia dewasa yang mengalami obesitas itu perlu diturunkan dulu berat badannya ke berat badan ideal atau menjalani pola diet supaya siap menjalani program kehamilan. Nah, bagaimana strategi mengatasi obesitas? Jadi pertama, lakukan modifikasi pola makan dengan menghitung besaran kalori atau energi yang dibutuhkan oleh tubuh. Dengan memperhatikan faktor konversi dari aktivitas yang dilakukan sehari-hari, dari ringan hingga berat. Kemudian dari perhitungan jumlah energi tersebut, kita sesuaikan zat-zat gizi atau jenis-jenis pangan yang sesuai, supaya tepat ya sesuai jumlah energi yang dibutuhkan. Termasuk pula dari porsi makanan tepat, jadi dari komposisi, dari jenisnya, kemudian dari kuantitas itu supaya tepat ya dari berdasarkan hitungan kalori dan asupan nutrisi yang kita butuhkan. Di samping itu, juga perlu memperhatikan aktivitas fisik. Jadi, perlu aktivitas fisik terutama untuk yang kelebihan berat badan supaya efeknya lebih baik ya daripada misalkan kita hanya melakukan diet saja. Nah, itu mungkin supaya tidak terlalu berat dietnya, jadi bisa diimbangi dengan melakukan aktivitas fisik supaya diet kita melakukan pengurangan kalori, kemudian kelebihan kalori yang sudah ada sebelumnya itu dibakar melalui aktivitas fisik. Kemudian lakukan gaya hidup sehat dengan melakukan aktivitas fisik teratur dengan intensitas yang cukup. Lalu pengaturan pola makan secara praktis. Nah, ini mulai dari keteraturan pola makan atau bisa menerapkan intermittent fasting. Kemudian benahi pilihan makanan secara bertahap. Ini untuk yang sebelumnya merasa melakukan atau mengkonsumsi jenis-jenis makanan yang kurang baik untuk kesehatan. Kemudian hindari makanan berkadar gula dan lemak tinggi. Nah, ini perlu diwaspadai bahwa banyak produk-produk makanan cepat saji yang sudah mengandung kadar gula dan lemak tinggi, tidak hanya di makanan namun juga minuman. Kemudian kurangi penggunaan minyak untuk menggoreng. Jadi ubah teknik memasak misalkan dengan merebus, mengukus, atau memanggang seperlunya. Lalu konsumsi banyak buah. Di sini kalorinya rendah namun mampu menyebabkan kita lebih cepat kenyang ya dari sisi volume karena buah dan sayur umumnya tinggi serat. Kemudian dari sisi volume itu besar menyebabkan kita lebih mudah kenyang ya. Jadi diganti sedikit porsi karbohidrat atau lemaknya dengan sayur dan buah. Waspadai minuman manis tadi sudah, lalu atur piring makan. Misalkan menjadi 4 bagian, jadi kita bisa menakar seberapa lauk pauk, seberapa makanan pokok atau karbohidrat, kemudian seberapa sayuran dan seberapa buah-buahan. Jadi supaya seimbang. Nah, dari pengaturan pola makan tadi, kita diharapkan untuk menerapkan prinsip diet rendah kalori. Jadi, asupan energi itu kita harus hitung lebih rendah dari energi yang dibutuhkan oleh tubuh. Target penurunan berat badan ini juga tidak boleh terlalu ekstrim turunnya. Jadi, rata-rata yang disarankan itu adalah penurunan kalori sebesar 500-100 kilokalori per hari. Menurut penelitian, penurunan kalori sebesar sekian itu dapat menurunkan berat badan 0,5-1 kg per minggu. Ini juga untuk membiasakan tubuh ya terhadap perubahan yang terjadi.
Jadi supaya tidak ekstrim, supaya tubuh dapat beradaptasi dengan baik. Kemudian kombinasi yang optimal antara diet dengan aktivitas fisik. Direkomendasikan melakukan aktivitas fisik selama 150 sampai 420 menit per minggu. Ini tergantung intensitasnya. Kalau berat mungkin lebih sedikit, kalau ringan durasinya diperpanjang. Nah, selain diet rendah kalori, ada yang menyarankan melakukan diet rendah karbohidrat. Karena karbohidrat ini dikenal tinggi akan trigliserida atau salah satu jenis lemak ya. Dan memang sudah terbukti dalam kehidupan sehari-hari bahwa kalau konsumsi karbohidrat tinggi, maka kita mudah sekali mengalami kegemukan. Jadi, boleh menerapkan diet rendah kalori atau kita diet rendah karbohidrat yang kita tetapkan kalau memang sesuai dan bisa menjalaninya. Nah, di sini ini adalah hasil sebuah penelitian ya yang membandingkan yang mana lebih efektif antara diet rendah kalori dengan diet rendah karbohidrat terhadap terapi obesitas. Nah, di sini disebutkan bahwa pada penerapan diet rendah kalori, rata-rata penurunan berat badan yaitu 0,65 kg setelah 2 minggu berdiet. Kemudian pada minggu kedua hingga keempat terjadi penurunan 0,6 kg. Kemudian dari minggu keempat hingga keenam penurunannya 0,95 rata-ratanya. Jadi dapat disimpulkan selama masa percobaan 8 minggu, pasien mengalami penurunan berat badan sebesar 2,17 kg. Dibandingkan dengan diet rendah karbohidrat. Di sini totalnya langsung saya bacakan di sini. Dalam waktu yang sama yaitu 8 minggu, penurunan berat badan lebih besar yaitu 4,15 kg untuk diet rendah karbohidrat. Gambarnya dapat dilihat di sini bahwa memang dari kita lihat penurunannya atau slope-nya lebih tajam yang hijau ini yaitu diet rendah karbohidrat. Jadi lebih banyak penurunannya. Namun dalam penelitian ini ketika dibandingkan antara penurunan yang diet rendah kalori dengan diet rendah karbohidrat tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Nah, dari penjelasan sebelumnya, kita tahu bahwa untuk menurunkan obesitas atau mengatasi kondisi obesitas ini, kita dapat menerapkan diet. Kemudian, kita perlu mengkombinasikannya dengan aktivitas fisik. Di sini, saat ini, di video ini kita fokus ke terapi herbal ya. Jadi, terapi herbal umumnya memang difokuskan untuk pencegahan promotif maupun rehabilitatif pada kondisi penyakit tertentu. Jadi alangkah baiknya mencegah seperti itu karena memang efeknya muncul dalam jangka waktu panjang ketika digunakan terus-menerus. Nah, di sini mekanisme dari herbal untuk penurunan obesitas yaitu menargetkan pada regulasi metabolik. Nah, diagram yang hitam putih ini menggambarkan efek berbagai senyawa pada organ-organ kunci yang terkait dengan efek penurunan berat badan, seperti efek pada otak, kemudian jaringan adiposa, lalu pada hati, lalu saluran gastrointestinal, kemudian ada otot. Nah, organ-organ kunci tadi itu berpengaruh pada terapi obesitas. Jadi ada pengaruh misalkan otak mengontrol rasa kenyang atau mengontrol aktivitas dari organ-organ lain. Kemudian liver untuk metabolisme serta penyimpanan lemak, muscle untuk penggunaan ya dan juga penyimpanan, termasuk juga jaringan adiposa ini. Jadi, di sini disebutkan bahwa salah satu atau beberapa mekanisme
dari herbal untuk terapi obesitas, yaitu dapat menekan nafsu makan, menurunkan proses pembentukan lemak ya, adipogenesis, kemudian peningkatan lipolisis atau pemecahan lemak, lalu termogenesis, perbaikan mikrobiota usus, integritas barrier usus, penurunan absorpsi atau penyerapan lipid, dan lipogenesis hepatik, peningkatan oksidasi asam lemak, serta peningkatan sensitivitas insulin. Nah, kesemua jenis mekanisme ini itu dapat diberikan oleh herbal, namun tentu herbal-herbal tertentu ya, tidak semua yang terbukti punya aktivitas seperti ini. Mekanisme ini lebih disederhanakan dalam gambar ini. Jadi herbal itu mampu menekan fungsi pengontrolan ya di otak, kemudian mengontrol intake makanan, kemudian penggunaan energi, lalu mengontrol sekresi insulin serta intoleransi glukosa, lalu mengontrol lipogenesis dan lipolisis, termasuk mengontrol proses inflamasi dan perlindungan terhadap hati sebagai organ pemetabolisme lemak dan penyimpanan. Nah, di sini kita akan melihat satu persatu ya, herbal yang sudah dibuktikan pada studi klinik atau uji manusia, terbukti untuk terapi herbal. Terapi obesitas, jadi bagus untuk terapi obesitas. Pertama yaitu spirulina atau Spirulina platensis, yang ketika dikonsumsi pada dosis 1 gram per hari selama 12 minggu, terbukti efektif dalam memodulasi atau mengontrol berat badan dan nafsu makan. Jadi dengan mekanisme ini, suplemen spirulina dapat mengendalikan dan mencegah obesitas serta gangguan terkait obesitas lainnya. Kemudian ada biji bunga matahari. Jadi pada dosis penggunaan harian 500 mg sebanyak 2 kapsul per hari dalam durasi 12 minggu mampu menurunkan beberapa parameter pengukuran obesitas. Dari BMI ini negatif turun ya. Jadi lebih besar penurunannya pada kelompok yang diberikan ekstrak bunga matahari dibanding placebo. Kemudian penurunan lingkar pinggang, penurunan berat badan, serta penurunan kolesterol total. Jadi biji bunga matahari di sini bagus untuk yang diet ya. Jadi ini yang digunakan adalah ekstrak biji bunga matahari. Walaupun mungkin di dalamnya ini ada minyak ya, kandungan minyaknya. Jadi boleh digunakan bijinya langsung secara dikonsumsi atau ekstraknya, atau juga mengganti minyak yang digunakan untuk menggoreng atau yang lainnya dalam memasak itu dengan minyak biji bunga matahari. Kemudian di sini ada licorice ya. Jadi selain biji bunga matahari juga bisa menggunakan licorice. Nah, ini kalau biji bunga matahari efeknya seperti ini. Yang diteliti, jadi diduga mekanisme seperti ini. Kemudian untuk licorice atau akar manis seperti apa? Jadi pada penggunaan 1,5 gram ekstrak licorice selama 8 minggu mampu menurunkan secara signifikan berat badan, indeks massa tubuh, serta persentase antara lemak tubuh dengan massa lemak. Jadi akar manis juga bagus untuk terapi obesitas. Lalu berikutnya ada kopi dan teh hijau. Nah, ini minuman sehari-hari yang ternyata juga mampu dalam menurunkan berat badan. Pertama kita lihat kopi. Kopi yang dalam penelitian klinik yang saya bahas kali ini itu sudah distandarkan, jadi diketahui kopi yang dikonsumsi oleh pasien itu mengandung 160 mg kafein. Nah, ini dikonsumsi tiap hari, menunjukkan keunggulan yang signifikan dalam mengurangi obesitas. Jadi dalam percobaan yang sama,
dibandingkan efek kopi dengan efek teh hijau. Jadi efek kopi lebih baik ya dalam penurunan berat badan dibanding teh hijau. Kalau teh hijau di sini telah distandarkan mengandung 252 mg katekin dan 96 mg kafein. Ini juga mampu menurunkan berat badan, namun efeknya lebih kecil, lebih ringan dibanding efek kopi. Ini bagus ya, mekanisme obesitas gitu ya yang diduga dari kafein. Jadi kedua sampel ini, baik kopi maupun teh hijau, sama-sama mengandung kafein. Maupun ada polifenol katekin pada teh hijau. Mekanismenya ini diduga mampu memicu peningkatan termogenesis atau produksi panas yang diinduksi diet dan oksidasi lemak, yang pada akhirnya meningkatkan pengeluaran energi harian dan secara terusannya itu mampu menurunkan berat badan. Nah, selain beberapa single herbal yang saya jelaskan tadi, ada herbal tunggal lainnya yang juga telah dibuktikan dalam penelitian klinis itu mampu menurunkan berat badan atau baik pada terapi obesitas. Di tabel ini ada jenis herbal tunggalnya apa, kemudian durasi dan dosis penggunaan pada percobaan kliniknya yang bisa kita adopsi ya untuk diet langsung di masyarakat. Kemudian di sini efek anti-obesitas utama yang teramati pada penelitian klinik tersebut termasuk pengamatan efek samping ya. Jadi efek terapi itu tidak bisa lepas dari efek samping. Nah, ini disebutkan tidak ada, namun belum tentu sebenarnya tidak ada sama sekali atau bebas efek samping ya. Kemungkinan memang dalam beberapa subjek ya, kelompok subjek yang diteliti itu tidak teramati atau hanya diamati beberapa jenis efek samping tertentu gitu ya. Namun masih perlu diwaspadai penggunaannya karena ini herbal yang sifatnya tidak konsisten ya dari komposisi fitokimia. Namun sementara pada pengujian klinik ini efek samping dilaporkan tidak ada yang berbahaya. Itu yellow pea fiber, kemudian ada puerty, pistachio, kemudian satireal atau crocus sativus, lalu ada jinten hitam atau nigella sativa, dan ekstrak green tea. Nah, di sini tidak ada efek samping serius ya, kecuali hanya diare, mual, dan adanya reflux. Selanjutnya ada katekin enriched green tea. Nah, tadi sama-sama ya, ada green tea, kemudian tea oolong, lalu Irvingia gabonensis, Garcinia atrophiridis, Caralluma fimbriata, dan Ficus quadrangularis. Nah, ini beberapa tanaman mungkin yang susah ya ditemukan di Indonesia, namun karena ini penelitiannya tidak saya batasi, jadi banyak penelitian luar yang juga masuk ke sini. Efek sampingnya sini dilaporkan dan durasinya. Jadi kalau misalkan mau menggunakan teh oolong, jadi sekitar 8 gram dikonsumsi selama 6 minggu. Nah, ini cenderung cukup aman ya karena efek samping tidak diamati atau tidak ditemukan. Namun secara efek terapi mampu menurunkan body weight atau berat badan, menurunkan komposisi lemak subkutan, kemudian total kolesterol, dan trigliserid. Nah, tadi kita membahas single herbal. Sekarang kita di polyherbalnya. Nah, di sini ada beberapa penelitian yang mengkombinasi beberapa herbal ya menjadi satu formula atau jadi satu produk, kemudian diujikan pada manusia. Nah, ini banyak formula dari luar atau obat-obatan yang diujikan dulu sebelum dilepas ke pasaran. Nah, ini mungkin ada ini ya, rubab, coptis, cassia semen atau biji cassia, kemudian ada dari jeruk ya.
Citrus aurantium. Seperti ini hasilnya. Sekian video kali ini. Terima kasih telah menonton video channel Exploring Herbal. Kalau